Agar kegiatan kita hari ini jalan dengan lancar, kita akan awali kegiatan kita dengan mohon pertolongan Tuhan dan berdoa. Kepada Suster Yohana, silakan. Selamat pagi, Romo, Bruder, Bapak, Ibu semuanya. Mari kita awali webinar kita ini dengan doa. Izinkan saya berdoa dengan cara Katolik. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain, silakan mengikuti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa untuk segala rahmat dan berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan rahmat kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan ini. Kami berdoa untuk kami semua. Semoga kami dapat mengikutinya dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Ibu kami tercinta, Ibu Marialisasi yang akan memberikan materi ini. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan dengan terang Roh Kudus-Mu kepada beliau, sehingga beliau dapat memaparkan segala materi, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan dapat mengaplikasikan dalam hidup kami, terlebih dalam karya pelayanan kami, dalam sekolah, dan juga di dalam kegiatan-kegiatan kami lainnya. Tuhan, kami tetap mohon agar Engkau senantiasa memberkati segala proses ini, mulai dari awal sampai dengan selesai. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster untuk doanya bagi kita semua. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dua patah kata dari kepala sekolah kita, Romo Abadi. Nah, untuk menyambut Romo Abadi ini saya sudah siapkan pantun, Romo. Orang sakti pergi ke hutan, cari ilmu sambil semedi. Cakepnya mana Bapak Ibu? Kasih catat. Orang sakti pergi ke hutan, cari ilmu sambil semedi. Inilah sambutan dari Romo Abadi. Ada Romo Abadi kan? Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Arifka. Ibu Marialisasi yang saya hormati, Ibu Bapak orang tua, dan wali peserta didik kelas 10, 11, dan 12 yang saya kasihi, serta Ibu Bapak guru dan karyawan yang saya banggakan. Salam damai dalam Kristus. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memperkenankan kita bertemu secara virtual dalam keadaan sehat. Kita tetap bersatu dalam doa, semoga kondisi dan situasi negara kita tercinta segera bebas dari wabah virus corona. Ibu, Bapak yang saya hormati, selamat datang di SMA Katolik Santo Albertus Dempo Malang dalam kegiatan webinar parenting dengan tema konsep adiksi game online dan dampaknya terhadap masalah mental emosional remaja serta peran orang tua. Kegiatan ini kami maksudkan untuk memupuk persaudaraan, membangun komunikasi, dan berbagi pengetahuan. Memupuk persaudaraan. Diharapkan
SMA Dempo menjadi sarana kita bersaudara. Ibu Bapak telah mempercayakan pendidikan dan pembinaan putra-putri terbaik Ibu Bapak kepada kami. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dengan kepercayaan tersebut, pendidikan dan pembinaan putra-putri Ibu Bapak juga menjadi tanggung jawab kami. Tanggung jawab inilah akan tercipta persaudaraan tersebut. Membangun komunikasi. Sebagai saudara yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik dan membina putra-putri Ibu Bapak, perlu jalinan komunikasi yang intens. Komunikasi tersebut terjalin antara lain ketika sekolah menyampaikan program, menyamakan persepsi, dan memberikan informasi dalam rangka pembinaan dan pendidikan putra-putri Ibu Bapak semua. Berbagi pengetahuan, mendidik, membina, dan mendampingi Dempors di zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan di zaman kita. Dempors sekarang memiliki problem dan persoalan yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu, kita perlu berbagi pengetahuan, pemahaman, dan bersama-sama mencari solusi yang tepat terhadap persoalan yang kita hadapi dalam pembinaan dan pendidikan putra-putri kita. Seperti sekarang ini, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang persoalan Dempors zaman sekarang, salah satunya game online. Ibu Bapak yang saya kasihi, hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Marialisasi yang akan membagikan pengetahuan beliau tentang dampak game online terhadap masalah mental emosional, remaja, serta peran orang tua. Matur nuwun Ibu Marialisasi yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan webinar parenting kali ini. Ibu Bapak yang saya kasihi, terima kasih untuk kerjasama, komunikasi, dan dinamika yang terjadi selama 1 semester ini. Kami menyadari bahwa dalam proses pendidikan sampai saat ini, ada perkataan dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Maka pada kesempatan ini, kami minta maaf. Kami juga mengucapkan Selamat Natal 2021 bagi Ibu Bapak yang merayakan. Dan menyongsong tahun baru 2022 untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, akhirnya selamat mengikuti kegiatan webinar dan pertemuan dengan pembimbing akademik. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dan kita setia mengikuti sampai akhir. Tuhan memberkati. Viva Dempo! Terima kasih Romo Abadi untuk sambutannya bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, telah disampaikan tadi oleh Romo Abadi bahwa webinar kita hari ini membahas tema tentang konsep adiksi game online dan dampaknya terhadap masalah mental, emosional remaja, serta peran orang tua di dalamnya. Jika temanya ini hanya membahas tentang sejarah games, kemudian atau hal-hal tentang game online seperti apa, mungkin bagi kita yang usia sudah 40 atau 50 tahunan tidak terlalu menarik. Tapi ketika webinar ini membahas tentang manfaat dan mudarat game online seperti apa, tidak lagi kita bicara tentang suka tidak suka, penting tidak penting, tapi lebih dari itu kita harus tahu, bahkan harus benar-benar tahu tentang game online ini dan dampaknya seperti apa. Karena kita semua di sini adalah orang tua dan juga guru-guru pendidik yang seringkali dihadapkan kepada dilema. Dilemanya adalah ada orang tua, ada beberapa tipikal orang tua. Ada orang tua yang menganggap bahwa anakku ini keranjingan game online, sampai lupa ngerjakan tugas, sampai bertumpuk-tumpuk, hasil belajarnya turun drastis, dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang tua yang beranggapan bahwa daripada anakku main di luar, tidak jelas, kemudian ada wabah di luar, sebaiknya ya di rumah aja, aman,
dengan game online. Nah, yang benar seperti apa? Sebaiknya bagaimana kita menyikapinya sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Nah, kita akan mendengar dari pakarnya, dari ahlinya, Ibu Maria Lisasi yang akan mengupas tuntas hal ini. Saya akan bacakan kurikulum vitae dari Ibu Maria Lisasi. Ibu Maria Lisasi M. Psikologi, beliau adalah seorang psikolog yang lahir di Kota Malang tanggal 22 November 1984. Beliau berdomisili di Malang dan sudah menikah. Beliau menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMAK Santo Yusuf Malang. Kemudian mengenyam pendidikan diploma 3 di pendidikan agama Kristen STT Syataya Bati Malang. Kemudian sarjana psikologi dari Universitas Wisnuwardana dan menempuh magister profesi psikologi dari Universitas Muhammadiyah. Pengalaman kerja beliau dari tahun 2003 hingga 2012, beliau bekerja di Yayasan Pembinaan dan Kesembuhan Batin Malang. Kemudian di tahun 2017 hingga 2019, beliau membantu sebagai tenaga ahli di Rumah Pemulihan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dan dari tahun 2012 hingga sekarang sebagai psikolog klinis di Yayasan Pembinaan dan Kesembuhan Batin Malang. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah ditangani oleh beliau, terutama bagi yang mengalami gangguan jiwa ringan berat pada usia anak-anak dan remaja. Baiklah, tidak berpanjang-panjang, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Maria Lisasi. Saya persilakan. Ya, yang di rumah selamat pagi. Ya, saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah Romo Ignatius Abadi Okal, dan saya berterima kasih juga pada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan apa namanya ini Bu? Ruang sidang ya, di ruang sidang, lalu pada karyawan-karyawan sekalian yang juga telah hadir, dan tidak lupa bagi Bapak Ibu yang ada mengikuti secara online dan juga murid-murid sekalian yang juga mengikuti secara online. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya tidak perlu berlama-lama lagi, tidak usah perkenalan, sudah kenal tadi ya. Jadi hari ini saya akan membagikan sebuah materi, membagikan sebuah tema ya tentang konsep dari adiksi game online ya, dan dampaknya terhadap masalah mental emosi remaja serta peran orang tua. Nah, sebelumnya saya mau tanya ya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang game online? Mungkin saya kasih waktu 1 menit, bisa ada yang chat ya, atau mungkin Bapak Ibu yang ada di depan saya mungkin ada yang mau jawab, silakan ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang adiksi game online? Apa sih gitu? Bisa ya, kalau tadi tulis chat ya. Kira-kira saya tahu adiksi game online itu artinya apa gitu. Boleh saya lakukan secara langsung juga. Kanca-kancamu padha enek ning kene kok. Boleh. Boleh ya. Sudah. Sudah ya. Mohon maaf ya. Sudah? Ya. Sekali lagi ya, saya meminta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan komentar atau tanggapan secara singkat saja pengertian Bapak Ibu sekalian mengenai game online itu apa. Nah, silakan Pak, Bapak yang ada di ruangan. Ya. Itu ya berarti Bapaknya membaca kembali gitu, hanya diperpanjang ya. Adiksi atau kecanduan game atau permainan yang sifatnya bersifat online, katanya begitu. Ya, bisa lah ya.
Mungkin Bapak Ibu di rumah ada yang mau memberikan komentar apa arti dari adiksi game online? Saya nggak bisa ini ya chatnya ya. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan silakan satu lagi dah. Apa sih artinya adiksi game online? Kecanduan, ya. Adiksi itu artinya kecanduan. Game online, ya permainan secara online. Ya, betul ya. Mungkin kita semua sudah sangat akrab ya dengan masalah ini. Bukan hanya Bapak anak-anak saja ya, bahkan sampai dewasa juga ada juga yang bermasalah dengan game ini ya. Ini ada yang menjawab game online itu adiksi kecanduan perilaku yang mengganggu. Adiksi game online adalah keadaan di mana seorang terganggu segala kegiatan rutin seperti kerja, belajar, dan lain-lain karena game. Ya, ketergantungan pada game online secara berlebihan dan membuat perubahan sikap. Ya, satu lagi saya baca ya. Game online adalah game yang dimainkan bersama-sama. Ya, semacam engklek dan kawan-kawan berarti ya, game yang dimainkan bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ya. Game virtual yang dimainkan sendiri atau bersama-sama. Game online adalah permainan yang menarik perhatian lewat medsos atau peralatan elektronik. Ya, mungkin ketergantungan pada game online secara berlebihan dan membuat perubahan sikap. Nah, ya mungkin itu dulu saya baca ya. Ya betul semua ya. Jadi memang betul bahwa rupa-rupanya kita secara tidak langsung sudah akrab juga dengan masalah ini ya. Bahwa game online ini sesuatu yang sudah melekat menjadi persoalan ketika sudah menjadi adiksi ya. Jadi harus ada kata adiksinya di depan ya. Jadi bukan game online-nya yang jadi persoalan tetapi adiksinya ya. Ketika seseorang sudah masuk di dalam adiksi atau ketergantungan, maka itu menjadi masalah ya, sama seperti makan. Makan itu boleh, betul ya? Tapi ketika kita sudah mulai berlebihan ya, maka masuk di dalam gangguan makan atau tidak mau makan sama sekali, itu juga menjadi masalah. Jadi game online ini jadi persoalan ketika sudah ada kata adiksi di depannya atau ketergantungan. Ya lanjut ya. Saya akan menayangkan 2 buah video yang memberikan gambaran mengenai akibat daripada adiksi game online. Ya, silakan Pak. Belum. Sebelum hari Kamis itu di hari Rabunya itu dia sudah memendam kemarahan ya karena merasa diumpat dan dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan itu. Hingga di hari Kamis waktu dia diam-diaman gitu, kejadian itu pada hari Kamis mereka diam-diaman lalu dia
sebelum hari Kamis itu di hari Rabunya itu dia sudah memendam kemarahan ya karena merasa diumpat dan dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan itu. Hingga di hari Kamis waktu dia diam-diaman, kejadian itu pada hari Kamis mereka diam-diaman, lalu dia mengambil ini palu besi. Palu besi ini milik daripada bengkel. Jadi ini punya bengkel, memang sudah ada di sana. Lalu dipukulkan 2 kali ke kepala, ya 2 kali ke kepala, tidak ada perlawanan. Lalu dipukul lagi ke bahu kanan, ya. Terus yang terakhir ini dipukulkan ke dada. Ini dipukul ke dada itu untuk memastikan apakah korban ini sudah meninggal atau belum. Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Не кричи. Выключу. Ну, я выключаю. Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мама, Не выключить. я хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Ну тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, давай не слушай. Какая же ты дура. Пошла ты на дура, чтоб ты сдохла. У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дура, ты его украдила. Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тором покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Тише. Надя, чего я? Ты мне такой дурацкий интернет из имбирного моля. У тебя есть сайты, и все. Те сайты тебя интересуют, скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем надо было так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду устраивать свистину. Мам, это... Все? Все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. Ya, kita baru melihat 2 video ya, 2 contoh akibat dari game online ya, adiksi game online. Yang pertama tadi ada seorang remaja yang akhirnya melakukan pembunuhan ya terhadap temannya oleh karena tidak ada banyak selisih paham bermasalah. Akhirnya dia memutuskan untuk mencabut nyawa, kayak nggak berharga sekali ya nyawa itu ya. Lalu yang kedua itu dia marah-marah oleh karena mamahnya menguninstall permainan kesukaannya di komputer itu ya.
Jadi dia teriak-teriak kayak seperti itu. Nah, jadi bisa jadi waktu kita lihat video itu kita lihat, wah, kayak anak saya ini ya, kalau di rumah kalau disuruh berhenti main game atau kemudian gamenya dia dimatikan atau disita apa segala macam, kayaknya macam seperti itu gitu. Nah, jadi memang masalah yang kemudian muncul akibat dari adiksi game online itu bermacam-macam ya. Yang pertama itu jelas adalah masalah emosional ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah cukup akrab dengan hal ini. Iya, anak saya setelah kenal game itu orangnya mudah emosi, gampang emosian gitu ya. Jadi punya masalah dengan yang namanya emosional, mudah marah ya, mudah ngambek, mudah teriak-teriak ya. Lalu masalah dengan yang namanya kejujuran ya. Mas bermasalah dengan yang namanya kejujuran. Kejujuran ini bisa mengenai uang ya, keuangan ya. Jadi tidak jarang bahwa mereka minta uang dalam jumlah yang tidak sedikit ya, jumlah yang cukup banyak untuk yang namanya game ini ya. Rupa-rupanya game itu kalau kita zaman dulu nggak tahu ada pakai uang-uang segala ya, main-main game aja. Tapi kalau sekarang perlu ya adanya uang ya. Jadi ada masalah dengan kejujuran. Dan yang kemudian adalah waktu bermain. Kalau dibilang, kamu udah main berapa lama ya? Rata-rata ngomongnya cuma sebentar, barusan ya. Nggak ngomong secara jujur sudah berapa jam ya. Jadi bermasalah dalam hal yang namanya kejujuran. Lalu manajemen waktu, jelas ya. Banyak waktu yang dipakai untuk bermain game. Sampai jauh malam, sampai lupa waktu ya. Sampai tidak malam-malam tidak tidur. Lalu ada namanya masalah moral atau agama ya. Anak itu menjadi tidak bermoral oleh karena banyak konten-konten dari game itu yang mengandung kekerasan ya, mengandung namanya seksualitas yang diumbar, sadistik ya, dan itu masuk secara tidak langsung ke dalam jiwa daripada remaja yang mengakibatkan anak-anak ini kurang secara moral apalagi agama ya. Masalah dalam hal kriminal, tadi sudah ada sebuah contoh ya, sampai akhirnya harus berurusan dengan yang namanya kepolisian ya, oleh karena dia harus membunuh temannya ya. Copying itu adalah meniru ya, meniru apa saja yang dilihat di permainan itu akhirnya ditiru ya. Lalu jalan keluar apa yang biasanya dilakukan atau yang dipilih oleh orang tua pada umumnya ya. Saya di yayasan beberapa kali mendapatkan anak-anak yang bermasalah atau kemudian ada orang tua yang membawa anaknya untuk konsultasi. Macam-macam ya jalan yang dipilih ya. Ada yang memilih untuk merusak gadgetnya anak ya, ada yang menyita. Tahun kemarin ada yang mengambil lalu kemudian anaknya disuruh keluar dari rumah ya. Ada yang seperti itu. Ada yang diusir dari rumah. Tetapi ada juga yang justru mentoleransi kecanduannya ya. Bulan November kemarin saya dapat, yayasan kami kedapatan satu orang pasien ya dari Surabaya. Dia juga sampai malam, dia sangat ketergantungan dengan HP-nya ya. Dia datang dalam kondisi yang sudah sangat menyedihkan. Orang tuanya saya lihat tuh, kenapa kakinya itu Pak? Ya, rupa-rupanya nggak tahu apa yang terjadi ya. Anaknya ini sampai menyakiti orang tuanya. Rupa-rupanya kalau nggak sampai disakiti orang tuanya nggak akan minta bantuan ya, karena anak tunggal. Nah akhirnya papahnya itu mengambil kesimpulan bahwa biarkan saja Bu, biar saya kasih HP aja anak saya biar dia main sepuasnya, nanti dia diem. Dengan gitu dia nanti nurut, katanya begitu ya. Jadi ada memang orang tua yang akhirnya memilih untuk mentoleransi ya, menoleransi kecanduan game anaknya dengan harapan dengan begitu anaknya akan lebih tenang ya. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa disebut mengalami adiksi game online? Nah, ini penting ya. Jadi seperti tadi saya bilang, game online itu tidak salah. Tapi ketika dia masuk di dalam yang namanya adiksi atau ketergantungan, itu baru menjadi masalah ya. Nah, kita mengatakan dia itu kecanduan itu seperti apa ya? Ini ada secara pakem, secara pasti sudah ditentukan dengan DSM, yaitu pedoman diagnosa ya, bahwa penggunaan internet untuk bermain video games yang menetap biasanya dimainkan secara bersamaan
bersama dengan pemain lain juga. Tadi ada yang memberitahu ya, bisa sendiri, bisa sama-sama ya. Dan menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis atau masalah yang ditunjukkan pada 5 atau lebih. Jadi ini ada 9, harus ada 5 yang memenuhi atau bisa lebih dari 5 ya. Dan gejala ini berlangsung minimal 12 bulan atau 1 tahun. Yang pertama itu ya, game internet menjadi bagian yang mendominasi hidupnya. Bangun pagi langsung ya main dan seterusnya ya. Jadi mendominasi dalam kehidupannya dia. Lalu menunjukkan gejala putus obat saat game internet tidak bisa dimainkan. Ada namanya kesedihan, kecemasan, mudah marah, namun tidak menunjukkan gejala fisik akibat obat ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang lepas obat ya, lepas obat itu bisa karena narkoba ya, maka itu ada namanya gejala putus obat. Mereka akan cenderung cemas ya, lalu ada yang marah-marah ya, seperti itu ya. Nah, pada waktu bulan lalu saya mendapatkan kasus anak ini, dia itu karena harus mengalami diisolasi dulu ya, diisolasi dia mencari terus ini HP-nya, mana HP saya ya. Saya bilang kok di sini tidak bisa pegang HP ya, karena anak ini sudah bermasalah harus direhabilitasi di yayasan tempat saya mengabdi ya. Anak ini yang dilakukan adalah dia membongkar yang namanya kaca nako ya. Jadi kaca nakonya itu dilepas sama dia. Badannya udah keluar separuh ya, karena dia mau mencari itu. HP saya mana? HP saya mana? Nah, begitu ketemu orang tuanya yang ditanya bukan kabar, gimana kabarnya Pak? Gimana kabar? Enggak, yang ditanya pertama itu HP saya mana? Gitu ya. Jadi memang ketika dia dipisahkan dari gamenya, itu menunjukkan ada namanya gejala putus obat ya. Lalu toleransi, nah kebutuhan untuk terus meningkatkan waktu bermain untuk memuaskan kebutuhannya. Jadi hari ini main 1 jam ya, besok naik 2 jam, terus 3 jam, 4 jam ya, itu yang namanya toleransi. Jadi kebutuhan akan bermain game itu bukannya bertambah sedikit atau tetap, malah bertambah banyak. Sudah mencoba untuk mengontrol perilaku bermainnya, namun gagal. Jadi dia sendiri ada kalanya ingin mengontrol juga, saya mau berhenti, tapi tidak bisa ya. Kehilangan minat pada hobi atau hiburan lain yang sebelumnya ia minati. Kalau mungkin dulunya suka bermain basket, ya, dulunya suka main musik. Nah ini sudah mulai kehilangan minat ya. Semua minatnya tercurah full semua untuk bermain game ya. Terus-menerus bermain game internet meskipun tahu bahwa dirinya mengalami masalah psikologis. Jadi dalam hati kecilnya ngerti, ini nggak benar gitu, tapi nggak bisa mengendalikan ya. Pernah membohongi keluarga, terapis atau orang lain tentang lama waktu bermain. Ya ini umum ya. Jadi kalau ditanya berapa jam, oh saya loh cuma 2 jam aja gitu. Berbohong ya, nggak ngomong secara yang sebenar-benarnya berapa jam. Menggunakan game internet untuk lari atau meringankan mood negatif seperti rasa bersalah atau rasa tidak berdaya. Jadi saya ini bermain game supaya rodok fresh, supaya saya agak lebih nggak terlalu stres ya. Jadi game internet ini dipakai untuk meringankan mood negatif. Pernah membahayakan atau kehilangan hubungan signifikan dekat, pekerjaan, pendidikan atau kesempatan berkarir karena mereka harus berpartisipasi dalam game internet. Jadi nggak jarang ada yang akhirnya harus gagal di dalam pendidikannya, ya bermasalah kalau sudah bekerja bermasalah di dalam bekerjanya, atau sudah berkeluarga bermasalah dengan pasangannya, dengan keluarga, oleh karena kecanduan yang namanya game online ini, ya. Nah, jadi memang game online ini bisa mengganggu, bahkan membuat seseorang itu bermasalah, bahkan membahayakan hubungannya atau karirnya dia atau pendidikannya dia, ya. Saya pernah menangani satu anak yang harus dikeluarkan dari sekolah, padahal dia susah-susah payah masuk ke SMK favorit ya, SMK favorit yang negeri yang ada di Singosari, susah sekali masuk situ, tapi gara-gara kecanduan game, akhirnya dia harus dikeluarkan karena tidak naik kelas 2 kali ya. Nah, jadi memang game online ini jadi serius ya ketika sudah menjadi ketergantungan atau adiksi. Ya, terus Pak. Ya, jadi durasi penggunaan gadget itu maksimal tuh 4 jam 17 menit ya, 4 jam 17 menit. Gadget ini ya berarti termasuk HP, terus laptop itu udah hitungannya gadget ya. Jadi jangan oh saya HP-nya 4 jam, berarti masih ada 4 jam lagi untuk
laptopnya jadi 8 jam lah ya. Bukan begitu ya. Itu udah termasuk dihitung kalkulasi sudah ya. Jadi itu 4 jam 7 jam. Tadi itu kan belajarnya 1 jam, berarti masih sisa 4 jam buat gamenya ya enggak ya, berarti sisanya 3 jam ya. Jadi ini menurut penelitian ya. Jadi memang maksimalnya segitu. Kalau sudah lebih dari itu memang akhirnya menjadi bermasalah ya. Ya terus usia remaja ini secara teori ya. Ya silakan Pak. Tugas perkembangan menurut ya ini dalam Harlock ya. Jadi kalau remaja itu adalah mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita ya, mencapai peran sosial pria dan wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuhnya secara efektif, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lain, mempersiapkan karir ekonomi, mempersiapkan perkawinan dan keluarga, karena memang usia remaja itu sampai usia 18 ya. Jadi jangan mikirnya, waduh, lah kok sudah ngomong perkawinan ya, karena memang usia 18 itu sudah bisa kalau menurut pemerintah ya. Ya, jadi mempersiapkan perkawinan keluarga, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk perilaku pengembangan ideologi ya. Nah, masalah emosional remaja ini menurut Elizabeth Hurlock ya, yaitu masalah yang muncul itu adalah remaja mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya. Kenapa demikian ya? Jadi masa remaja itu kan masa peralihan, di mana masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada saat remaja ini anak-anak, mereka cenderung dibantu oleh orang dewasa ya, entah itu orang tua mereka, entah itu guru ya, atau orang dewasa lain yang ada di sekitarnya dia dalam membantu menyelesaikan persoalannya, sehingga mereka kurang terlatih. Nah, ketika mereka masuk dalam masa remaja, mereka itu seperti merasa bahwa saya kan sudah tambah besar, saya mau mandiri ya, saya mau mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Nah, itu sebabnya oleh karena kurang pengalaman, maka remaja ini banyak kali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya ya. Masalah emosional remaja lagi adalah masa meningginya emosi ya, di mana anak-anak remaja ini lebih mudah tersulut emosinya dibandingkan usia-usia yang lain. Lalu adalah masa ambivalen ya, di mana anak remaja itu menuntut kebebasan ya, tetapi mereka takut untuk bertanggung jawab akan akibatnya ya. Jadi pengen sebebas-bebasnya ya, kasih saya kebebasan. Tetapi kalau mereka berbuat ya, mereka juga tidak berani atau untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan ya. Masalah psikologis yang muncul pada remaja yang mengalami adiksi game online ya. Memiliki perilaku adiksi yang mengacu pada perilaku kompulsif dalam pencarian hadiah alami meskipun menimbulkan konsekuensi yang merugikan ya. Jadi memang anak yang mengalami adiksi ini ada namanya perilaku kompulsif. Jadi terus-menerus dilakukan, mainnya terus-menerus oleh karena penasaran ya. Penasaran dengan apa yang kemarin dimainkan di game itu, wah kayaknya penasaran, saya mau lebih lagi dapat hadiah atau apa yang ada di gamenya itu ya. Lalu kegagalan mengembangkan relasi interpersonal dalam situasi tatap muka ya. Jadi kalau secara online ribut rame ya, seru. Tapi kalau begitu ketemu tatap muka dengan orang, bermasalah dalam kemampuan berrelasi secara interpersonal ya. Keterampilan komunikasi yang rendah dan self esteem yang rendah. Jadi kepercayaan dirinya juga rendah ya. Ada perasaan kesepian sehingga mencari dukungan sosial melalui yang namanya internet. Kecemasan atau perasaan malu untuk melakukan kontak fisik mendorong individu mengembangkan relasi virtual untuk menghindari penolakan ya. Jadi ada perasaan malu melakukan kontak fisik. Jadi lebih senang merasa secure kalau secara online. Mengalami gangguan fungsi di mana tidak produktif, nilai akademis turun, tidak naik kelas. Tadi saya sudah memberikan contoh ya. Ini bisa menjadi salah satu masalah yang terjadi pada anak-anak yang teradiksi dengan game online. Ya, bermasalah dalam manajemen waktu. Ya, terus ya. Ya, mereka membutuhkan kehadiran kita ya. Kita di sini siapa ya? Bapak Ibu guru, kehadiran Bapak orang tua ya, papa mama yang ada di rumah, lalu orang dewasa yang lain. Mereka membutuhkan kita ya.
untuk membantu mereka dalam mengatasi persoalan yang ada di dalam hidup mereka. Memang betul anak-anak ini sudah masuk dalam masa remaja, tetapi jangan lupa bahwa pendampingan kita orang tua itu juga dibutuhkan. Bapak Ibu guru juga dibutuhkan ya. Peran orang tua itu adalah merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka ya. Kita ingat bahwa ketika anak kita lahir yang pertama dilihat itu adalah orang tuanya dan kita lah yang pertama kali mengajari mereka. Kita adalah pendidik utama yang pertama juga ya. Karena mereka itu pertama-tama mulai mendapatkan pendidikan dari kita, bagaimana cara bicara, berjalan, dan lain sebagainya. Ya, dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat di dalam keluarga. Ya, satu buah teori yang sangat terkenal dari John Locke yang mengatakan tabula rasa, di mana anak itu mau jadi apa tergantung anak itu seperti yang namanya kertas kosong. Ya, nanti apa tergantung apa yang dituliskan di dalam kertas itu ya. Nah, jadi yang pertama kali menuliskan sesuatu di dalam kertas kosong itu adalah orang tua. Jadi peran orang tua itu sangat penting ya di dalam anak. Ya, sebelum kita masuk di dalam keperanan daripada orang tua ya, kita harus tahu bahwa kenapa hal ini penting, karena bisa jadi adiksi game online itu bukanlah masalah yang utama ya. Ada masalah lain yang dialami oleh remaja yang akhirnya membuat game online itu menjadi pelariannya ya. Jadi entah itu ada masalah di keluarga ya, pada umumnya malah keluarga ya. Nah, sehingga akhirnya mereka mencari gimana ya supaya saya ini enggak sumpek ya. Maka muncullah yang namanya awalnya bermain biasa, tapi kemudian akhirnya menjadi ketergantungan. Sehingga masalah game online ini sebenarnya masalah sekunder ya, bukan yang primer ya. Makanya kita perlu tahu bahwa apa itu peran daripada peranan orang tua dalam pembentukan psikologi anak yang baik bisa dicapai dengan berbagai cara sebagai berikut ya. Yang pertama adalah membiarkan anak menjadi diri sendiri. Ya. Jangan pernah menganggap bahwa anak adalah orang yang sama dengan kita, dengan Anda. Biarkan anak mengambil waktu untuk mengenal dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Ya, seringkali memang kita ini orang tua ini membandingkan anak kita dengan diri kita loh. Bukan hanya dengan anak tetangga loh, tapi dengan diri kita sendiri ya. Saya beberapa waktu lalu itu mendampingi dua orang tua ya. Dia sedang berkunjung ke yayasan untuk menengok anaknya yang dibina di yayasan kami. Dia tuh bilang, saya itu heran sama anak saya. Anak saya itu badannya besar, ya mukanya ya ganteng, ya, tingginya hampir 2 meter loh, 198 tingginya, tinggi banget ya. Badannya besar, berat badannya itu waktu datang 105 kilo ya, jadi bisa bayangkan ya. Dia bilang, bapaknya saya heran sama anak saya. Tapi dia itu hanya gara-gara mencintai seseorang, lalu orang itu tidak membalas cintanya, kok langsung melempem. Saya itu, nah ya bapaknya ngomong sama saya itu kalau ada yang cari gara-gara sama saya, langsung saya sikat sudah. Saya ini jagoan. Nah dia bilang begitu. Saya itu maunya anak saya seperti saya. Ya. Jadi anak itu tidak dibiarkan untuk menjadi dirinya, ya, dianggap bahwa harus seperti saya, harus seperti dia. Jadi bukan dibandingkan dengan anak tetangga, tetapi dibandingkan dengan dirinya sendiri bahkan ya. Jadi biarkan anak itu menjadi diri sendiri, mengambil waktu untuk mengenal dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Ingatlah bahwa setiap anak itu unik ya, setiap anak unik, setiap anak punya kelebihannya sendiri, punya kekurangannya sendiri ya. Kita mencoba untuk mengenal anak kita dan membiarkan mereka mengenal diri mereka juga sendiri ya. Lalu jangan mengekang anak ya. Kadang secara tidak sadar kita mengontrol hidup anak dari kegagalan yang dialami. Jadi kita takut anak kita gagal, jadi kita sebelum kejadian kita sudah mengontrol ya, itu benar boleh, tapi kalau terlalu mengekang itu akibatnya kita tidak membiarkan dia untuk yang namanya ada di dalam proses belajar ya, proses belajar, bereksperimen dan mengeksplorasi kehidupannya ya. Lalu biarkan anak untuk membuat pilihan, biarkan anak membuat keputusan sendiri dalam batas tertentu. Jadi bukan sebebas-bebasnya ya.
Jadi anak sak karep wis milih apa boleh ya. Tetap ada namanya batasan ya, batasan tertentu. Karena ingat bahwa anak remaja ini peralihan sehingga tetap membutuhkan kita orang tua ya, mendampingi anak dan berikan pertolongan kapanpun anak membutuhkan ya. Jadi kita perlu ya untuk mendampingi ketika mereka membuat pilihan ya, diskusikan pilihan-pilihannya. Kenapa kamu kok pilih ini ya? Kenapa kok kamu pilih itu? Positifnya apa, kelebihannya apa, ya kekurangannya apa, masalah yang kira-kira akan muncul kalau kita milih itu apa, ya perasaan kamu kalau pilih itu gimana, kamu sendiri gimana. Jadi perlu ada namanya diskusi, ya diskusi dalam membuat anak membuat pilihan, ya hargai perasaan anak, ya. Jadi ketika anak menunjukkan perasaan negatif, jangan hancurkan perasaannya, dampingi anak dalam belajar mengelola emosi ya. Jadi ada orang bilang anak laki-laki itu tidak boleh nangis ya. Enggak juga ya. Kenapa kalau anak laki-laki menangis ya? Biarkanlah anak-anak itu menunjukkan perasaan negatifnya ya. Tetapi kita harus dampingi ya. Kayak contohnya marah. Kamu jangan marah-marah. Boleh marah tetapi boleh berbeda pendapat, tetapi caranya yang kita ajari ya. Kalau banting-banting kayak anak tadi itu ya, mengeluarkan suara-suara nggak jelas ya, berteriak itu kita harus arahkan gitu bahwa marah boleh, tetapi harus dengan cara yang tepat, cara menyampaikannya seperti apa. Kita bantu mereka ya. Nah, jangan sampai kita terlalu membatasi, tidak membiarkan anak mengungkapkan perasaannya sehingga akhirnya perasaannya itu menjadi tumpul, jadi tidak diizinkan mengungkapkan bagaimana perasaannya. Anak itu bisa perasaannya menjadi tumpul datar ya. Saya menemukan beberapa anak yang semacam ini ya, bertahun-tahun yang lalu ada anak yang menceritakan bagaimana dia itu dilempari pisau sama papahnya ya. Tapi ceritanya itu mukanya itu kayak enggak sedih, tapi ketawa-ketawa kan enggak cocok ya. Orang cerita dilempar pisau ketawa-ketawa ini gimana ya? Kita yang dengar ini sudah sedih betul kok dia senang ya, bukan senang ya, karena ada ketidaksesuaian antara perasaannya dia ya. Atau ada berapa tahun yang lalu lagi saya dapat anak usia 5 tahun, dia menceritakan dengan ekspresi yang biasa saja ya. Itu juga menceritakan bahwa dia itu badannya penuh luka. Saya tanya, kenapa badanmu itu? Dan salah satunya dia cerita, dia itu disundut rokok sama bapaknya karena nggak bisa baca katanya gitu. Tapi saya lihat dia tuh ya enggak sedih, ya enggak, pokoknya datar-datar saja ya, karena memang dilarang untuk marah, dilarang untuk berbicara, dilarang menangis, dilarang pokoknya dilarang ini itu ya. Nah, akhirnya anak itu tidak bisa menghargai perasaannya sendiri, tidak tahu yang namanya sedih, tidak tahu yang namanya marah ya. Jadi boleh, tetapi kita harus mendampingi. Karena kalau mereka marah banting-banting barang ya, lalu itu dilakukan di luar, maka jadi persoalan serius ya. Jadi kita harus menghargai perasaan anak. Biarkan anak itu bertanggung jawab. Itu artinya menerima konsekuensi atas apa yang dia lakukan dan dia perbuat ya. Misalnya ditegur oleh orang lain, orang tua lain atau guru ya. Kalau memang anaknya salah, ya biarkan dia menerima konsekuensi. Jangan kita belani ya. Salah ya salah ya. Itu mendisiplin untuk mengajar bukan untuk menghukum ya. Harus menghadapi dengan tenang dan kendalikan diri ya. Kalau membabi buta ya, kita marah membabi buta, maka itu sudah bukan lagi kita punya tujuan untuk ngajari, bukan untuk mendidik, tapi untuk melampiaskan emosi ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita mendidik, mengajar, tujuannya adalah supaya anak itu mempelajari sesuatu dari perilakunya. Jadi hubungannya dengan game online pun juga gitu. Kalau kita mau mendisiplin anak kita, anak itu harus ngerti kenapa kok didisiplin, salahnya di mana gitu. Jangan, udah saya sita gitu, saya sita HP-nya. Persoalannya apa dulu ya, harus dikomunikasikan. Bukan oleh karena emosi kita lalu kita membuat sebuah keputusan yang tidak dimengerti oleh anak ya. Jadi itu nggak ada artinya juga ya. Memenuhi kebutuhan hidup baik fisik maupun secara psikologi ya. Itu memang udah kewajiban orang tua ya.
peranan orang tua itu memenuhi kebutuhan fisik anak dan secara psikologi ya, melindungi anak, memberikan info yang aman dan tidak aman. Nah, termasuk yang namanya adiksi game online ini, kita perlu memberikan informasi ya, apa sih akibatnya kalau kita ketergantungan dengan game online ya, gimana akibatnya apa? Kalau di titik ekstrim bisa sampai seperti apa ya? Seperti apa kalau misalnya kita sudah kecanduan, kita bisa melupakan segalanya, prestasi kita bisa bermasalah ya. Bagaimana kalau sudah kena kejiwaan kita? Bagaimana? Nah, tentu akan mengganggu ya. Lalu ini termasuk yang namanya informasi-informasi lain ya, bahaya-bahaya lain, tidak hanya kecanduan ya, informasi tentang LGBT ya, yang sekarang lagi marak ya, resikonya LGBT itu perlu ya. Jadi tujuannya adalah supaya anak itu tidak mendengar dari sumber-sumber lain yang tidak terpercaya. Ini kan zaman sudah maju ya. Jadi anak-anak itu sudah bisa koneksi internet untuk mencari apa saja yang mereka ingin tahu ya. Ya, memang itu baik, tetapi kita juga punya kewajiban ya untuk memberikan informasi juga kepada anak kita dalam informasi yang benar, sehingga mereka tidak mencari-cari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Oke. Lalu menyediakan lingkungan yang optimal ya. Orang tua berusaha menyediakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung untuk anak tumbuh dengan sehat ya. Jadi ini memanglah peranan orang tua ya, menyediakan lingkungan yang aman. Mendidik dan mengajari anak, membentuk pengetahuan dan karakternya untuk menyiapkan anak agar dapat menghadapi dunia nyata. Ya, jadi memang tugas kita itu ya, sama kayak yang tadi ya, mendidik dan mengajari anak. Membimbing dan mengarahkan dalam membantu anak. Jadi orang tua itu sebagai pengamat ya. Waktu kecil ya, kita ambil keputusan karena mereka masih kecil ya. Tapi setelah mereka sudah mulai remaja, ya kita memberikan sedikit kebebasan, tapi ingat bahwa tetap kita punya tugas untuk memberi arahan dan pendampingan, ya. Lalu mendukung dan memotivasi anak, ya. Nah, kesalahan umum ya yang terjadi, saya temukan remaja-remaja banyak terluka oleh karena kalau anak-anak itu bermasalah, wah orang tua bisa kasih seminar khotbah 1 jam, ya. Tapi kalau anak-anak itu berprestasi, tidak dipuji belas ya. Ya memang sudah kewajibanmu lah. Dapat nilai bagus itu kan sudah kewajibanmu. Kalau kamu pinter ya haruslah, orang saya sudah fasilitasi, masa kamu nggak pinter ya. Jadi orang tua ini kadang-kala tidak memberi waktu juga untuk memberi pujian ya. Tidak memberi waktu juga dalam memberikan motivasi, mendukung ya. Mendukung dan memotivasi anak. Jadi banyak yang kalau bermasalah baru dikasih wejangan, baru punya waktu ya. Berapa tahun lalu saya dapat satu anak waktu itu masih SMP dia ya. Usia SMP saya tanya sama dia, dikirim ke yayasan, waktu itu dia punya banyak masalah ya, berkelahi di sekolah dan salah satunya adalah mencuri HP. Dia bukan anak orang nggak punya ya, anak orang kaya, mamanya seorang dokter. Itu saya kan HP itu ya pasti tentu bukanlah hal yang nggak bisa dia punya ya. Kenapa kamu kok curi? Dia bilang alasannya adalah saya lakukan ini supaya orang tua saya dipanggil. Nah kalau orang tua saya dipanggil kan saya diperhatikan. Aduh saya dengar gitu kok ya sedih juga ya. Masa harus melakukan sebuah kesalahan baru orang tuanya memperhatikan. Saya sengaja katanya supaya orang tua saya dipanggil. Nah kalau orang tua saya dipanggil, nah saya diperhatikan. Senang dia. Kalau dimarahi berarti diperhatikan, karena tidak pernah mendapatkan motivasi, tidak dapat mendapatkan dukungan, tidak pernah mendapatkan waktu dari orang tuanya. Ya, mengurus kemampuan sosial dan emosional anak, ya itu secara bisa di mana orang tua itu bicara dengan tenang, pujian, dorongan, ya perhatian, kasih sayang itu memang adalah tugas dari orang tua, ya. Memberikan pujian, ingat ya, pujian ini penting ya. Tidak perlu harus berprestasi juara 1 baru dipuji ya. Kadang-kala pencapaian kecil ya kita puji, anak sudah mendapatkan rasa senang dari situ ya. Tidak membuli, membandingkan dengan anak lain. Ini saya rasa ini kesalahan umum ya. Membuli, membandingkan dengan anak lain, entah itu saudaranya, anak tetangga, anak teman ya. Ini sebaiknya dihindari ya, itu tidak baik ya. Jadi kita perlu untuk memuji dia,
menerima dia sebagai satu pribadi unik yang tidak sama dengan yang lain, ya. Mengikuti pelajaran sekolah anak. Jadi apa yang diterima oleh anak di sekolah, ya, bagaimana hasilnya, kesulitan apa yang dialami oleh anak. Nah, ini saya rasa berhubungan dengan yang 15 ya, di mana bekerja sama dengan guru di sekolah ya untuk mengetahui ada hambatan apa atau ada kemajuan apa yang dialami oleh anak ya. Lalu memberi contoh yang baik ya. Anak itu meniru apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan ya. Kita bisa jadi memberi nasihat macam-macam ya, tapi perilaku kita itu enggak sesuai dengan omongan. Nah, inilah yang akhirnya membuat anak itu kecewa juga ya. Karena anak itu melihat meniru apa yang dilihat ya, bukan kata-kata yang keluar dari orang tuanya saja ya, tapi lebih daripada itu adalah meniru ya. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik ya. Ini orang-orang tua banyak juga yang bermasalah dalam hal ini ya, di mana kita jangan kalian main game terus, tapi orang tuanya main game terus ya, gimana ya, ekstrim macam-macam ya. Saya pernah dapat yang ekstrim banget tahun 2003 ya, saya dapat anak tentara waktu itu ya, dia datang kasusnya narkoba pakai sabu-sabu. Itu bersaudara 2 laki-laki pakai narkoba semua. Nah, itu pada waktu saya banyak tanya ya, saya ngobrol sama dia ya, ternyata itu bapaknya itu ya agak aneh ya. Ini kan suka jajan, suka pakai tenaga perempuan PSK gitu ya. Nah, itu dia kalau pakai PSK itu dia pesankan buat anaknya juga sekalian gitu. Dia juga, anaknya juga ya. Jadi kalau ke hotel bookingnya 2 kamar, 1 buat dia, 1 buat anaknya. Booking perempuannya juga 2, dia sendiri, ya buat anaknya juga 1. Ya. Nah gitu gimana ya? Saya dengar gitu tuh ya sedih juga ya. Nah gini kita terus bapaknya nuntut anaknya kudu gini. Lah bapak sendiri gimana tidak memberi contoh yang baik ya? Jadi orang tua memang punya kewajiban ya untuk memberikan contoh yang baik. Nah ini tentu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah ya, tapi kita bisa mengusahakan. Nah, lalu bersikap konsisten ya. Psikologis anak itu akan menjadi lebih stabil kalau orang tuanya itu konsisten. Artinya kalau dia bilang tidak, ya besok ya tidak gitu. Enggak berubah-berubah. Nah, kadang itu tidak konsisten ini membuat anak itu mengalami yang namanya kebingungan ya. Ini sebenarnya boleh apa enggak ya. Lalu punya satu suara dengan ayah, ibu dalam pengasuhan. Ya, kalau beda suara ini biasanya dimanfaatkan sama anak ini ya. Loh katanya ini boleh ya, kata papa boleh. Nah, akhirnya dia mengarang-arang cerita karena sudah tahu papa mamanya sering beda suara ya. Nah ini jadi perlu ada namanya bersikap konsisten dalam pendidikan karena ini membentuk anak yang lebih stabil. Mereka jadi karena ini membentuk konsep benar salah terhadap yang namanya anak ya. Kalau kita tidak jelas ya, maka menimbulkan kebingungan. Nah, maka konsep benar salah pun juga menjadi bermasalah. Ya, lanjut ya. Ya. Langkah-langkah dalam pelaksanaan ya, yang pertama adalah melakukan psikoedukasi dan membangun komitmen untuk mencapai tujuan terapi ya. Jadi kita memberikan pengertian dulu adiksi game online itu seperti apa, yang disebut kecanduan itu seperti apa ya. Lalu kita menyusun bersama tujuan kita ini melakukan hal ini apa. Kenapa kok kita hari ini ngobrol, ketemu, ini kita punya tujuan apa, harus jelas ya. Jadi contohnya ya, saya ingin supaya kamu mengurangi jam main game kamu, supaya kamu lebih fokus dengan pendidikan kamu, supaya kamu apa ya, tujuan orang tua mungkin supaya kamu bisa bantu-bantu orang tua di rumah juga misalnya, ada waktu ya, jadi bukan 100% karena memang bukan tugasnya anak yang namanya bekerja 100% ya. Jadi harus ada tujuan yang harus disusun bersama. Lalu kita berkomitmen akan menjalani proses itu dengan jujur dan bertanggung jawab ya. Jadi ada komitmen. Oke, kita akan sama-sama berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan itu ya. Oke, lanjut. Ya. Lalu memberikan analisis fungsional dari perilaku adiksi ya, misalnya membuat jurnal harian. Nah, ini aplikasinya ya. Jadi pertama itu kita analisis dulu kegiatan anak dari pagi sampai malam. Kamu pagi ngapain ya? Jam berapa bangun ya?
Lalu kemudian kita evaluasi. Nah, kira-kira mana yang kebanyakan ya? Misalnya oh ternyata waktunya bermain ini kebanyakan. Waktunya belajar ini kurang. Dilihat di situ ya, kita evaluasi jurnal hariannya ya. Lalu membuat jurnal harian baru yang disepakati oleh semua pihak. Jadi sama-sama bikin, ayo kita coba bikin yang baru. Kayaknya sebaiknya kamu pagi diatur lagi ya. Lalu membuat kesepakatan terkait penggunaan gadget di rumah. Jadi sampai jam berapa kira-kira? Nah, ingat ya bahwa ini ada namanya konsistensi ya. Jadi kalau memang kita sudah tentukan anak harus matikan HP jam berapa, misal jam 10 malam, ya jam 10 malam ya harus benar-benar sudah mati ya. Ada perlu, dan orang tua untuk awal ya harus melihat ya. Nah, tentu tidak sama perlakuannya ketika anak itu mengalami yang namanya sudah adiksi ya. Apalagi kalau saya sudah di yayasan itu kan sudah rehabilitasi, tentu tidak sama perlakuannya ya. Nah, tentu kesepakatan ini lebih diperketat lagi karena anak sudah terdiagnosa bermasalah ya. Kalau di rumah kalau belum bermasalah ya mungkin jangan sampai bermasalah ya, sudah mulai dibilang ya, kira-kira penggunaan gadget sebaiknya seperti apa, itu disepakati bersama. Oke. Lalu memberikan keterampilan pelatihan seperti kemampuan berkomunikasi ya, menjalin hubungan dengan orang lain, karena saya lihat remaja-remaja ini kadang-kala bermasalah juga ya dalam komunikasi ya, tidak bisa menempatkan diri ketika harus bicara dengan orang yang lebih tua, harus bagaimana. Nggak jarang saya ketemu remaja sibuk dengan HP di depan saya ya. Loh, ini ketemu saya kok yang dilihat HP-nya. Mungkin Bapak Ibu juga lihat ya, Bapak Ibu guru ya, ada remaja-remaja yang diajak ngomong malah liatin HP-nya ya. Nah, ini kita perlu untuk memberikan keterampilan ya dalam komunikasi ya, bagaimana caranya. Lalu menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Memang orang yang tidak bisa menyayangi orang lain itu umumnya juga bermasalah dalam mencintai dirinya sendiri ya. Mendengarkan pendapat atau keluhan orang lain. Jadi kita ajari bagaimana mendengarkan ya keluhan atau pendapat dari orang lain. Lalu memberikan atau menerima umpan. Jadi bukan hanya dengar tok iya saja ya, tapi kita ajar gimana, menurut kamu gimana? Kalau enggak begitu, nanti dia iya, tapi dia enggak dengar loh apa yang kita bilang ya. Jadi kita mesti feedback juga ya. Kira-kira gimana tanggapan kamu ya? Apa kira-kira yang masih kurang cocok atau gimana ya? Coba kamu kasih pendapat. Nah, jadi kita memberi atau menerima umpan balik. Dan kita ajar dia juga untuk melakukan hal yang serupa. Jadi misalnya ada permintaannya dia kepada kita orang tua ya. Ajari supaya mereka sifatnya bertanya, bukan laporan ya. Jadi bisakah kira-kira kalau saya, nah begitu. Jadi bukan saya mau ini ya, itu namanya laporan ya. Jadi kita ajari agar mereka sifatnya adalah bertanya, lalu kemudian memberikan pendapat, lalu memberikan umpan balik atau feedback ya. Oke, lalu lanjut Pak. Membangun dan membina komunikasi dan interaksi sosial. Jadi membuat anak terlibat dalam interaksi sosial. Memang sekarang ini karena kondisi pandeminya agak susah ya. Karena kan tidak boleh kumpul-kumpul ceritanya ya. Jadi memang agak susah membuat anak terlibat dalam yang namanya interaksi sosial ya. Lalu memberi tugas yang memerlukan kerjasama dengan orang lain tanpa melibatkan gadget. Nah, untuk saat ini memang juga ini agak berat ya. Oleh karena sekarang semuanya serba online gitu karena kondisi pandemi ini ya. Jadi mungkin anak harus diajar untuk bertanggung jawab ya, sehingga ketika mereka mengerjakan tugas fokus dengan tugasnya, bukan malah mengerjakan yang lainnya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah adiksi game online pada remaja merupakan suatu fenomena yang harus ditangani bersama. Perilaku tersebut bisa membawa remaja kita gagal dalam mencapai prestasi dalam studi maupun dalam kehidupan. Kegagalan di masa remaja tentu akan membawa kesulitan bagi remaja ini ketika masuk dalam masa dewasa. Hal ini menjadikan adiksi game online menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk pihak sekolah dalam mengatasi dan menuntun remaja agar tidak terjebak dalam perilaku yang merugikan diri sendiri. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar. Dengan pendampingan dan kasih sayang dari orang tua, maka anak diharap tidak masuk dalam kecanduan game online. Jikapun sudah terjadi, orang tua berperan mendampingi anak untuk bersama-sama keluar dari adiksi game online. Ya, mungkin
Begitu saja, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Luar biasa sekali bisa kita buka. Materinya sungguh luar biasa. Jadi saya sebagai orang tua dan guru juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana cara menangani putra-putri kita yang mungkin sudah menunjukkan gejala-gejala adiksi atau mungkin yang sudah teradiksi. Jadi memberikan banyak pengetahuan buat kita semua yang hadir di sini. Bapak Ibu, saya sudah lihat di kolom chat ini banyak sekali pertanyaan menunjukkan besarnya cinta kasih Bapak Ibu kepada putra-putri kita. Tapi supaya interaksinya berjalan begitu Ibu ya, saya akan memberikan kesempatan kepada orang tua yang hendak bertanya secara langsung. Nanti saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, Bapak Ibu kami persilakan yang ada di rumah, yang hendak bertanya langsung, bisa langsung raise hand begitu. Nanti kami akan menuju Bapak Ibu yang hendak bertanya. Ya, dipersilakan. Yang di rumah, jika hendak bertanya, bisa langsung mengatakan. Baiklah. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Herbert Simatupang. Silakan Bapak, kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi. Saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana mengukur waktu kepada anak yang dinyatakan baik, cukup, kurang. Paling tidak referensinya ilmu psikologi. Sehingga kita punya koreksi bagaimana memberikan waktu kepada si anak. Terima kasih. Ya, langsung dijawab ini Bu. Ya, bisa langsung dijawab Ibu. Ya, tadi itu sudah ada waktu ya, maksimal itu 4 jam. Memang sekarang karena kondisi online, sehingga ada namanya jam belajar ya. Jam belajar itu mungkin ini lebih baik kita ginikan saja ya. Jadi 4 jam itu untuk anak-anak itu melakukan kegiatannya yang bukan wajib ya. Jadi kita kasih tahu, saya rasa cukup dan itu dibagi mungkin ya, dibagi waktunya ya. Jadi tidak terus-terus ya, tidak terus-terus anak-anak itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam menggunakan gadgetnya. Jadi diminta supaya anak-anak itu bertanggung jawab. Kalau tadi lihat dari jamnya itu maksimal 4 jam itu sudah maksimal ya. Anak-anak boleh main ya, boleh menggunakan gadget untuk sosial media, TikTokan dan lain sebagainya ya. Gitu Pak Herbert Simatupang. Maksud saya begini Bu, intensitas komunikasi orang tua kepada anak yang dinyatakan baik, cukup, kurang itu sebenarnya komunikasi orang tua dengan anak itu dinilai dari waktu itu berapa jam atau tingkat keseringannya bagaimana. Nah apalagi kita ini dengan anak berbeda pulau. Nah, komunikasi antara orang tua yang menurut ilmu psikologi itu baik, cukup, kurang itu parameter waktunya bagaimana? Terima kasih, Bu. Ya, jadi bukan hubungannya dengan adiksi ini ya, tapi mengenai komunikasi ya Pak ya. Jadi ada 2, yaitu komunikasi itu secara kualitas dan kuantitas atau jam ya. Kalau dibilang kuantitas, kalau bisa dua-duanya memang bagus ya, bisa kualitas dan kuantitas. Cuma pada kenyataannya di lapangan kan ada orang-orang yang tidak bisa secara kuantitas, artinya waktunya lama gitu. Oleh karena pekerjaan, kita orang tua bekerja mungkin waktunya banyak ya. Tetapi kita bisa secara kualitas, artinya di waktu di mana kita bisa memberikan waktu kita untuk anak kita berikan secara kualitas, artinya kita betul-betul mau tahu apa yang menjadi kendalanya dia ya. Jadi bukan hanya satu arah ya. Kita tok yang ngomong gitu, tapi kita juga mau dengar apa yang menjadi persoalannya dia, apa yang menjadi kesulitan anak kayak gitu. Jadi kalau memang kita berkendala dalam kuantitas ya, apalagi kita berjarak ya, sekarang kan sudah ada namanya WA ya, ada yang namanya bisa video call. Nah, itu perlu ya. Kalau kita diberi kesempatan untuk secara langsung, ya itu lebih baik lagi. Ya. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa, oleh karena situasi dan kondisi, kita tidak bisa ketemu setiap hari, ya kita bisa pantau secara online lewat HP. Ya.
Kayak gitu Pak ya. Terima kasih Bu Ya, atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Herbert untuk pertanyaannya. Adakah Bapak Ibu lagi yang mau bertanya kepada narasumber kita hari ini tentang tema kita, yaitu tentang dampak adiksi dari game online? Baik, saya persilakan, saya berikan kesempatan untuk yang tidak bertanya langsung narasumber kita. Oke, berikutnya dari Bapak Franciscus Weo. Saya persilakan. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Ibu, saya mau menyampaikan bahwa kalau apa yang disampaikan tadi tentang pembatasan penggunaan gadget. Nah, selama ini kalau yang kita alami, anak-anak berada di asrama. Di mana di asrama itu betul-betul dibatasi penggunaan gadget yang berdampak pada anak-anak. Mereka punya kemampuan untuk atau punya waktu khusus untuk belajar. Nah, tadi disebutkan kurang lebih hanya boleh 4 jam. Sementara kalau di asrama itu kan yang kita alami selama ini mereka kayaknya kurang sekali. Apakah ini lebih baik atau bagaimana? Itu mohon penjelasannya. Terima kasih, Bu. Maksudnya kurang itu bagaimana, Pak? Maksudnya jam mereka menggunakan gadget. Artinya kan mereka ada pembatasan waktu. Pagi hanya boleh jam sekian sampai jam sekian. Misalnya pagi hanya boleh 1 jam. Nanti sore ada batasan lagi, HP harus dikumpulkan kembali, malam pun demikian. Nah ini maksudnya interaksi mereka baik itu dengan kita orang tua, dengan mereka dunianya mereka itu menjadi kan berkurang. Tetapi efek positifnya memang kita sadari bahwa mereka punya waktu banyak untuk belajar. Itu Bu, maksud saya. Pertama adalah kita mengambil sebuah keputusan untuk memasukkan anak kita ke sebuah asrama, itu artinya kita siap dengan setiap peraturan yang ada di asrama. Sehingga kita juga harus siap kalau misalnya dibatasi ya waktunya sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di asrama. Mengenai bagaimana kehidupannya dia dengan lingkungan, ya saya rasa baik-baik saja Pak, karena kan tidak diputus ya, ada waktu. Tinggal mereka yang anak-anak ini yang mengatur sendiri di waktu-waktu yang dimana dia bisa menggunakan gadgetnya. Kira-kira pilihan apa yang dia akan hubungi? Apakah menghubungi orang tua ataukah dia habiskan untuk hal-hal yang terserah dia mau apa. Nah itu ketika anak itu tahu bahwa ada waktu, maka dia akan menggunakan waktu yang diizinkan untuk dia sebaik-baiknya. Ya, nah, itu malah bagus Pak. Kalau memang anaknya di asrama itu malah bagus, sehingga anak-anak itu jadi lebih tertib gitu, lebih tertib jadi tidak seenak-enaknya gitu dalam penggunaannya. Berarti kan orang tua malah dibantu sebenarnya dengan pihak asrama ya. Ya mungkin seperti itu ya. Ya, betul Bu. Terus. Baik, Bapak, bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Maria? Ya, kita terima kasih. Selama ini kita rasakan di asrama itu sangat bagus. Hanya saja yang kami pertanyakan itu hanya waktu kita untuk interaksi dengan anak-anak itu menjadi sangat berkurang karena dibatasi oleh itu. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi tentang interaksi ya, mungkin bisa dimaksimalkan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan putra-putrinya jika ada kesempatan. Baik, terima kasih Pak Frans untuk pertanyaannya. Berikutnya sudah dari tadi ini ya, tidak sabar, sudah raise hand dari tadi. Saya beri kesempatan untuk orang tua dari Ruby, kelas 10 IPA 4 yang hendak bertanya. Oke, persilakan. Baik, terima kasih. Kami orang tua dari Jayapura, Papua, hendak bertanya kepada Ibu. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, anak saya yang selama ini bermain game online tanpa ketergantungan.
bolehkah di-stop? Kedua, apa dampak yang terjadi jika tiba-tiba di-stop bermain game online? Terima kasih. Kalau tidak ketergantungan dan tidak bermasalah, ya sebenarnya biarkan saja, Bu, ya. Kalau tidak ketergantungan dan tidak bermasalah, anak-anak juga berprestasi, ya terus masalahnya di mana gitu kan? Biarkan saja, ya. Yang penting kita pantau, artinya dia tidak ada hal-hal efek samping dari itu, misalnya kekerasan, ya, atau omong kotor, ya, itu kan juga biasanya pengaruh dari game juga itu, ya, atau masalah penyimpangan seksual. Nah, ini hal-hal efek samping ini yang kita mesti perhatikan, ya. Jangan sampai muncul. Nah, kalau muncul ya kita jangan langsung stop, tapi kita evaluasi. Jadi langsung ajak bicara anaknya. Jadi memang kita itu gini ya, tidak bisa mengontrol hal baik buruk dari luar itu. Ah, kamu enggak boleh, kan kita enggak bisa terus-terusan lihat kamu buka apa, ya. Kamu ngapain di laptopmu, kan enggak bisa, ya. Yang kita bisa lakukan adalah memberitahu bekal mana sih yang baik, mana yang enggak baik, mana yang sebaiknya kamu konsumsi, mana yang sebaiknya tidak kamu konsumsi. Jadi kebenaran itu kita ajarkan ke anak kita sehingga mereka punya modal untuk menolak hal-hal yang buruk, ya. Gitu ya. Gitu Bu Lubi, ya. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Sepertinya masih unmute Ibu. Mama Ruby. Sudah cukup Ibu. Saya sudah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya saya akan membaca ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom chat. Baik, kita lihat ada banyak sekali pertanyaan. Saya lihat dari yang awal ya, Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pagi. Oke, pertanyaan dari Adrianus Geri Hargono. Bapak Adrianus Geri Hargono, pandemi ini mengamplifikasi kecepatan kedatangan teknologi baru yang tidak dapat dibendung. Dunia metaverse yang sekarang sudah mulai terjadi, nantinya akan bisa hidup di dunia, di mana di dunia lain ini seorang akan bisa mendapatkan kehidupan yang didambakan. Semua ini sudah mulai terjadi dengan adanya alat-alat seperti kacamata VR dan AI, Artificial Intelligence, yang lebih canggih dari sebelumnya. Bagaimana kita menghadapinya? Pertanyaan dari Adrianus Geri Hartono. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, seperti tadi saya bilang, kita tidak bisa membentuk sesuatu yang dari luar, ya. Internet itu seperti air bah, ya. Datang bermacam-macam penemuan terbaru. Yang kita bisa lakukan adalah membekali anak-anak kita dengan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kita kasih tahu bahaya-bahaya apa. Kita ajari mereka untuk bertanggung jawab, untuk pilihan-pilihan yang mereka ambil, kayak begitu. Kalau tidak, capek juga kita ya. Ngapain kamu lihat apa ya? Apa yang kamu lihat? Terus kita mesti buntuti. Nah, ceritanya kan kita juga punya kepentingan juga ya. Kita juga bekerja dan lain sebagainya. Jadi yang kita lakukan adalah pakailah kualitas ya, quality time untuk memberitahukan mereka, bukan hanya sekedar capek negur kesalahan ya, tetapi juga memberitahukan bahaya-bahaya, informasi-informasi, dan mungkin malah anak kita lebih tahu informasi-informasi terbaru kalau mengenai gadget dan lain sebagainya. Tetapi bicara mengenai kebenaran ya, yang betul, bagaimana, mana yang sebaiknya kamu hindari ya, itu adalah sesuatu yang nilainya kekal sebenarnya, yang menjadi tugas kita orang tua untuk menginformasikan kepada anak kita ya. Jadi kita tidak bisa bendung memang. Seperti tadi ya, VR ya, terus itu tidak bisa kita bendung. Tetapi kalau kita ajari mereka ini baik, ini tidak baik ya, ini berbahaya, ini tidak berbahaya, kamu sebaiknya hindari yang seperti ini ya. Kita tanamkan agama juga yang baik kepada anak-anak kita, maka mereka sudah ada di dalam hati mereka sudah ngerti ya, bahwa sebaiknya yang ini tidak usah saya lakukan, yang ini sebenarnya sebaiknya saya hindari ya, seperti itu ya. Yeah.
Ya, saya rasa ini bukan hanya anak ya, kita juga ini ya, orang tua ya, yang online terus ya berdampak ya. Coba kita Zoom ya. Sekarang aja sudah usah yang lain-lain. Sekarang Zoom aja nih rasanya kepala kita ya, pikiran sudah kemana-mana, tidak bisa konsen dan lain sebagainya. Jelas berdampak ya, jelas berdampak. Tetapi ingat bahwa semua ini bukan buat gaya-gayaan ya, buat sengaja-sengajaan kita nggak ketemu-ketemuan karena ada pandemi ya, karena ada masalah yang lebih serius yang menyangkut keamanan atau bahkan kehidupan kita ya. Jadi tentu berdampak dan ini adalah solusi yang terbaik di antara setiap pilihan yang ada. Ya mungkin gitu ya, Bu ya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Jadi orang tua dari Ananda Febrian Putra kelas 11 IPA 6. Kami persilakan Bapak atau Ibu yang hendak bertanya kepada narasumber kita. Baik, terima kasih Bu. Ini saya mau nanya, karena kan sebentar lagi kita kan akan sekolah tuh menetapkan bahwa tidak ada yang online lagi, semua masuk sekolah. Dan kebetulan Febrian juga sudah mencoba masuk terlebih dahulu beberapa bulan. Yang saya mau tanyakan bagaimana kita mengontrol anak pada saat, kalau di asrama mungkin oke lah, ada yang mengontrol, tapi pada saat mereka tinggal di kos, karena kan mesti banyak yang kos, itu bagaimana cara mengontrol mereka supaya mereka tidak fokus terhadap game atau mainan HP seperti itu. Bagaimana cara mengontrol, apakah juga pihak sekolah juga ada keterlibatannya untuk dalam mengontrol hal tersebut. Makasih, Bu. Ya, ya kita mengontrolnya ya dengan komunikasi kita dengan anak, Pak. Karena memang berjarak ya. Kita mengingatkan terus bahwa jangan main HP terus, tugasmu dikerjakan. Nah, kita tahu apakah nasihat kita berhasil apa enggak ya, nanti dilihat dari prestasinya mereka. Mereka prestasinya bagaimana. Kalau prestasinya baik, nggak ada persoalan, ya berarti mereka bisa bertanggung jawab gitu. Nah, mengenai bagaimana di sekolah ya, atau tugas dari sekolah ya, mereka akan melakukan sesuai dengan tugas mereka ya, seperti itu. Ya kita cuma bisa sebatas itu. Kalau kita memang tidak serumah, mereka tinggal di kos-kosan, ya kita mengingatkan terus gitu loh. Jangan lupa PR-nya, jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan ya. Kan kita akhirnya melihat hasil dari belajar mereka. Nah, nanti dari situ kan kelihatan anak ini serius apa enggak, hasilnya bagaimana ya. Nah, kalau mereka hasilnya enggak ada masalah ya, kehidupan mereka juga tidak ada persoalan yang berarti, ya sudah gitu loh. Untuk saat ini memang itu yang bisa kita lakukan karena kita tidak bertatap muka secara langsung dengan anak kita. Ya, mungkin itu ya. Ya, oke, makasih Bu. Ya. Berikutnya ada yang menunggu di belakang Ibu dari Lawrence Melin. Ibu atau Bapak atau anak ini monggo dipersilakan untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Halo, Lawrence Melin, Bapak, Ibu, atau anakkah ini? Silakan. Kesempatan bertanya. Ya, selamat pagi. Saya orang tuanya dari Bill Gates, kelas 10. Memang dampak dari teknologi sekarang kita tidak bisa menghindar. Tapi bagaimana caranya supaya hal-hal yang seperti itu, misalnya dalam istilah permainan online, kita bisa memberikan pengertian untuk anak-anak itu, Bu. Gitu. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gimana caranya kita, kan seperti Bill Gates, kita dari Kalimantan, Bu. Ya, ya. Nah, istilahnya kan di luar pengawasan orang tua. Kita serahkan ke asrama. Nah, jadi gimana caranya supaya saya atau orang tua sambung di sana untuk mengawasin mereka, gimana caranya
untuk mengurangi hal-hal seperti itu. Gitu, Bu. Ya, saya rasa pertanyaannya hampir sama ya. Bagaimana mengontrol anak ketika anak itu tidak bersama-sama dengan kita, intinya begitu. Jawabannya juga sama, Bu ya. Ya, kita secara kualitas saja ya, kita telepon anak kita ya, lalu kemudian ingatkan mana yang sebaiknya mereka perhatikan, mereka berhati-hati, lalu untuk tahu apakah dia sudah benar baik-baik saja ya. Ya, kita bisa memantau dari hasil prestasinya dia ya. Bisa juga komunikasi dengan guru kalau memang di asrama ya, dengan orang yang penanggung jawab di asramanya, Bapak Ibu asramanya, untuk mengetahui bagaimana perilaku anak kita selama jauh dari pantauan kita. Kayak begitu. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Pagi. Saya bacakan lagi pertanyaan dari Ibu Betty yang ada di kolom chat. Sekolah online bagaimana yang durasinya juga lama? Apakah juga berpengaruh kepada anak? Maaf, ulangi lagi. Ini ada dua pertanyaan dari Ibu Betty. Ya. Yang pertama, bagaimana tentang pembelajaran di sekolah yang juga berlangsung lama, dan juga bagaimana dampak e-sport selangkah dengan game online, kemudian pengembangan e-sport malah didukung oleh pemerintah dan malahan bisa masuk ke kurikulum. Mohon penjelasan. Ya, seperti kalau pertanyaan pertama seperti saya bilang, ini karena kondisi sehingga mau tidak mau secara online. Jadi kita akibatnya ya harus mengikuti gitu ya, anak-anak harus secara online. Jadi ya kita hanya bisa mengawasi mereka supaya mereka bisa online secara bertanggung jawab, belajar secara bertanggung jawab secara online ya. Lalu mengenai bagaimana game sekarang sudah menjadi sport ya, bahkan didukung oleh pemerintah. Ya kebetulan salah satu anak didik saya, anak asuh saya juga pernah menanyakan hal yang sama. Karena dia terpilih. Nah, ini terpilih ini ya. Jadi masuk ke yayasan, masalahnya game online. Terus sudah berhasil kami tangani. Setelah masuk sekolah terpilih menjadi apa namanya istilahnya itu, atletnya kali ya. Jadi orang yang bermain juga gitu. Akhirnya dia bertanya pada saya, gimana kalau saya kumat? Nah, gimana kalau saya nanti kumat? Ya, saya bilang, ya kalau kamu merasa nggak yakin ya nggak usah. Ya, kalau kamu merasa nggak yakin. Tapi kalau misalnya anak itu bisa bertanggung jawab, ya, kemudian meyakinkan kita bahwa saya ini ada Berry, Bapak Berry. Ya, dia bisa meyakinkan bahwa tidak akan mempengaruhi kewajiban-kewajibannya ya. Dia akan tetap melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Dan itu juga berpengaruh, kan memang kenyataannya gini. Kalau memang dia ternyata ahli dalam hal itu dan kemudian menghasilkan uang juga loh ya. Jadi main game yang ikut dalam pertandingan itu juga saya lihat hasil uangnya juga nggak kecil itu ya, besar juga ya. Dan dia juga bertanggung jawab dalam hal itu. Saya rasa tidak menjadi persoalan ya. Yang jadi persoalan itu ketika dia masuk dalam adiksi ya. Jadi bedakan antara game yang bukan adiksi sama adiksi. Kalau adiksi itu dia mengganggu malahan gitu loh. Jadi game ini mengganggu kehidupannya. Nah, kalau sudah masuk dalam seperti atletnya untuk main game itu kan tidak mengganggu, malah dia itu game itu menjadi batu lompatan bagi dia berprestasi. Ya, gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Mungkin gitu ya, Bu. Baik, semoga terjawab ya Ibu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan terkait hal persekolahan tentang lama atau durasi belajar nanti bisa ditanyakan ketika jam perwalian ya, Ibu. Kemudian ada pertanyaan terakhir, saya berikan kesempatan kepada orang tua dari Michael Dewanto. Silakan. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Michael Dewanto, kelas 12 S2. Saya nggak bertanya, saya cuma meminta pendapat dari Ibu Maria. Anak saya kelas 12 memang biasanya main game online. Memang saya kalau mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan, saya selalu tegur. Terus kemudian secara akademis dia tuntas, artinya
bagus. Nilai-nilainya pun kemarin juga saya lihat tidak mengalami penurunan. Yang saya kepingin tahu dari pendapat dari Ibu Maria, apakah tindakan saya memang membiarkan, asalkan saya bilang, kamu boleh main, asalkan tanggung jawabmu dituntaskan. Artinya nilai-nilaimu bagus, tugas-tugasmu tidak ada yang tidak terselesaikan, dan kamu tetap ada waktu untuk bertemu dengan keluarga, karena kita serumah ya Bu, tapi kadang-kadang kan mereka punya acara sendiri, kita juga punya acara sendiri. Nah, dan itu tetap berjalan secara normal. Menurut pendapat Ibu Maria psikolog, apakah tindakan yang saya lakukan ini sudah benar, ataukah saya harus lebih memperketat dia, ataukah saya harus mengajak bicara dia empat mata, atau bagaimana? Karena secara tanggung jawab akademisnya dan secara sosialnya dia menurut saya masih berimbang. Begitu. Terima kasih Ibu. Ya, ini berarti Ibu Michael. Ya, ibunya Michael. Oh iya. Ya, mamahnya Michael ya. Ya, kalau itu kan berarti kesimpulannya tidak ada masalah, Bu. Ya, kalau tidak ada masalah ya tidak usah dicari-cari masalah, Bu ya. Ya sudah, berarti tidak ada masalah, Bu. Ya. Oh. Ya. Jadi sudah benar tindakan saya, treatment ke anak saya sudah cukup segitu aja ya, Bu ya. Ya, tapi tetap diawasi, Bu ya. Oke, makasih. Ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu untuk segala atensinya yang diberikan dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita tahu bahwa orang tua begitu besar kasih dan cintanya kepada putra-putrinya. Mohon maaf sekali jika banyak sekali pertanyaan dan DM yang masuk ke saya begitu ya. Ada banyak sekali pertanyaan. Nanti mungkin bisa diberikan kepada Ibu Maria Lisali. Beliau siap menjawab jawab pertanyaan-pertanyaan Ibu, Bapak Ibu lewat email. Terima kasih sekali Ibu untuk kesediaannya. Kami dari saya sebagai MC mewakili dari Sivitas Akademika SMA Kasin Albertus Malang mengucapkan terima kasih sekali untuk pemaparan yang Ibu berikan, sungguh memberkati kami semua. Doa kami semoga Ibu Maria Lisasi semakin diberkati Tuhan dan memberikan berkat kepada lebih banyak orang, dan akan ada banyak sekali orang tua yang akan terbantu dari pemaparan yang Ibu berikan. Bapak Ibu, kita benar-benar ada di ujung acara kita hari ini. Kalau kita sudah mengawalinya dengan mohon pertolongan Tuhan dan berdoa. Oh ya, satu lagi tambahan dari Humas, ada presensi yang diberikan di kolom chat. Bapak Ibu dapat mengisi presensi sebelum meninggalkan pertemuan kita hari ini. Dan kembali lagi, jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah awali kegiatan kita hari ini dengan mohon pertolongan Tuhan dan berdoa, kita akan akhiri juga kegiatan kita hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan dan kesempatan yang diberikan kepada Romodio yang akan memimpin kita dalam doa. Kepada Romodio dipersilakan. Terima kasih Bu Arifka. Mari Romo, Suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua, dan anak-anak sekalian, kita akhiri webinar kita hari ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau menganugerahkan anak-anak kepada kami, orang tua, dan Bapak Ibu Guru. Engkau juga mempercayakan pendidikan mereka, perkembangan diri mereka, dan juga pertumbuhan mereka kepada kami. Tuhan, kami mohon ampun apabila kami keliru dalam mengambil jalan di hari-hari yang telah lalu bagi perkembangan anak kami. Kami juga bersyukur atas materi baru, atas wawasan baru yang Engkau berikan kepada kami melalui Ibu Maria Lisasi. Kiranya Engkau menyertai kami untuk mendidik anak-anak kami di hari ke depan, untuk menunjukkan apa yang baik melalui perkataan, melalui tindakan, melalui teladan hidup kami. Kami serahkan anak kami ke dalam tangan-Mu, juga hari-hari ke depan ke dalam bimbingan rahmat-Mu,
terlebih juga untuk aktivitas kami di hari yang masih tersisa ini. Kami serahkan semuanya ke dalam naungan kasih-Mu, sebab hanya Engkaulah Tuhan kami, hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dio untuk doanya. Baik, Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami juga menyampaikan selamat merayakan Hari Natal tahun 2021 dan juga menyambut Tahun Baru 2022. Bapak Ibu, orang tua murid dapat melanjutkan kegiatan bersama dengan Bapak Ibu pendamping akademik di GJ Perwalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada event yang diselenggarakan oleh sekolah selanjutnya. Tuhan berkati.